Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, sebelumnya itu udah Ibu sampaikan tentang perumusan atau perancangan Pancasila sebagai dasar negara ya. Nah, sekarang kita tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk proses perumusan dan penetapan dasar negara itu dibagi menjadi 4 fase atau 4 tahapan ya. Yang pertama itu tentang sidang PPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, pada sidang PPUPKI pertama ini udah Ibu sampaikan pada minggu sebelumnya ya. Kemudian lanjut lagi itu yang kedua pada masa reses. Nah, pada masa reses ini itu adalah masa istirahat atau masa jeda antara sidang BPUPKI 1 ke sidang BPUPKI kedua. Nah, masa reses ini terjadi pada tanggal 22 Juni 1945. Di sini, pada masa reses ini, dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta ya, yang merupakan cikal bakal Undang-Undang Dasar 1945. Oke, untuk tahapan yang ketiga atau fase ketiga itu sidang BPUPKI kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, ada beberapa yang bisa Ibu sampaikan pada sidang BPUPKI kedua ini. Nah, di sidang BPUPKI kedua ini itu terdapat satu panitia kecil yang diisi dengan 3 perancang ya. Yang pertama ada panitia perancang Undang-Undang Dasar itu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian yang kedua itu panitia perancang keuangan dan perekonomian diketuai oleh Muhammad Hatta. Kemudian ada lagi panitia perancang pembelaan tanah air, itu diketuai oleh Abi Kusno Cokro Suyoso. Ya, oke. Setelah BPUPKI selesai menyelesaikan semua tugas-tugasnya, kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 itu dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini melakukan sidangnya itu pada tanggal 18 Agustus 1945 ya. Nanti akan Ibu sampaikan untuk yang selanjutnya. Oke, setelah dibubarkannya BPUPKI, kemudian dibentuknya PPKI, sudah selesailah segalanya dan tinggal menunggu waktu Indonesia merdeka sesuai perjanjian yang dijanjikan oleh Jepang pada saat itu, ya. Kemudian di sini ada keanggotaan dari PPKI. Semua anggotanya itu terdapat 21 anggota. Kemudian ditambah lagi 6 anggota dari Jepang. Ya. Ibu bacakan di sini. Keanggotaan PPKI itu ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta itu sebagai wakil ketua, Ahmad Subarjo itu sebagai penasehat, kemudian sisanya itu sebagai anggota ya. Itu meliputi Dr. Supomo, Rajiman Widyodiningrat, RP atau Raden Panji Suroso, Sutarjo, Ki Haji Wahid Hashim, Ki Bagus Hadi Kusumo, Oto Iskandar Dinata, Suryo Hamijoyo, Abdul Qadir, Puroboyo, Yap Jiwanbing, Latur Harhari, Dr. Amir, Abdul Abbas, Tuko Muhammad Hasan, kemudian Hamdani, Samratulangi, Andi Pangeran, I Gusti Ketut Puja, Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singo-Dimejo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri. Ya. Nah, ini perlu kalian ingat, perlu kalian ketahui, itu masing-masingnya itu berasal dari Jawa 12 orang, kemudian Sumatera ada 3 orang, Sulawesi ada 2 orang, Kalimantan 1 orang, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara itu ada 1 orang, Maluku 1 orang, Tionghoa 1 orang, dan Jepang ada 6 orang. Ya. Oke, sampai sini semuanya paham ya, tahu ya? Lanjut, saat menentukan kemerdekaan, itu dalam prosesnya, sebelum sampai pada waktunya yang dijanjikan, Jepang mendadak kalah dari sekutu. Nah, dari sekutu mana? Sekutu Amerika Serikat, Belanda, dan juga Inggris. Nah, hal ini diketahui oleh kaum pergerakan Indonesia, para pemuda khususnya. Jadi, maka dengan segera para pemuda itu menemui golongan tua yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta
untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tidak sesuai waktu dengan perjanjian Jepang, supaya kita merdeka benar-benar dari tangan dan usaha kita sendiri sebagai bangsa Indonesia, ya. Nah, namun demikian tidak begitu saja disepakati. Bahkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu harus diamankan ke Rengas Dengklok, ya, agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, disitulah pada malam itu disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan itu akan segera dilaksanakan, ya. Nah, kemudian teks proklamasi tersebut diketik langsung oleh Sayuti Melik. Nah, benarlah pada keesokan harinya pada pukul 10 pagi di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan. Nah, itu artinya Indonesia sudah merdeka. Pada saat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan itu diiringi dengan pengibaran bendera merah putih, kemudian dinyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman, ya. Nah, untuk bendera merah putih sendiri sudah tahu semua ya, siapa yang menjahitnya, yaitu adalah Fatmawati. Berarti apa yang dibahas dalam sidang BPUPKI itu apa yang sudah dirumuskan, apa yang sudah dirancang, apa yang sudah disiapkan oleh BPUPKI, tinggal menghitung hari untuk disahkan. Nah, namun sebelum itu semua terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Menjelang sore hari, terdapat usulan dari rakyat Indonesia Timur. Nah, mereka mengusulkan jika sila pertama Pancasila dasar negara dalam Piagam Jakarta tidak diganti, maka akan memisahkan diri atau tidak ikut bergabung dalam NKRI. Ini pernah Ibu sampaikan di materi sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya. Nah, sebab kenapa? Sebab Indonesia ini adalah bangsa yang beragam dan negara harus berdiri di atas golongan, tidak lebih condong kepada satu golongan saja, ya. Sebab ini akan dijadikan dasar negara kita untuk menghindari apa yang dikhawatirkan dengan diskriminasi, ya. Kemudian usulan ini ditanggapi dengan bijaksana oleh berbagai golongan, baik dari kaum nasionalis maupun agama. Nah, oleh karena itu, setelah mendapat usulan dari Indonesia Timur, Bung Hatta dalam sidang pembukaan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 membahas persoalan tersebut dengan golongan agama dan pada akhirnya demi persatuan Indonesia dengan arif dan bijaksana, sila pertama dalam Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Inilah yang disebut dengan musyawarah mufakat dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, kemudian sini bisa kalian lihat sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itu menghasilkan 3 keputusan. Di antaranya bisa kalian baca dan kalian lihat. Yang pertama itu mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden secara aklamasi, yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Untuk keputusan ketiga, itu presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat atau biasa disebut KNIP sampai dibentuknya lembaga-lembaga negara. Nah, dengan demikian disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana di dalamnya terdapat rumusan dasar negara yaitu Pancasila, tepatnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, pada alinea keempat ya,
maka secara bersamaan Pancasila pun ikut disahkan. Nah, jadi setelah Undang-Undang Dasar disahkan, maka Pancasila pun di sini mulai disahkan juga ya. Paham ya sampai sini? Lanjut, kemudian dari Pancasila tersebut juga memiliki nilai-nilai. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu bisa kalian lihat. Untuk nilai Pancasila pertama itu adalah nilai ketuhanan. Pancasila kedua nilai kemanusiaan. Pancasila ketiga nilai persatuan. Dan Pancasila keempat nilai kerakyatan. Serta yang kelima adalah nilai keadilan. Kita lanjut kembali pada nilai juang. Nilai juang itu apa sih? Bisa kalian lihat di sini ya. Nilai juang itu adalah suatu usaha yang sangat berharga untuk menggapai apa yang sudah ditetapkan secara bersama, ya. Nah, contohnya di sini misalnya ya, dalam nilai juang dalam perumusan dan penetapan dasar negara bisa kita ambil. Itu yang pertama nilai rela berkorban. Yang kedua ada nilai keikhlasan. Yang ketiga ada nilai kebersamaan. Yang keempat nilai keberanian, pantang menyerah atau gigih. Kemudian yang kelima nilai demokratis. Yang keenam nilai kemandirian. Yang ketujuh bersatu dalam perbedaan. Dan yang kedelapan adalah nilai musyawarah. Ya. Oke, sampai sini cukup paham ya semuanya? Oke, kalau sudah paham, bisa kita ambil kesimpulan dari 3 kali pertemuan ini. Bahwa kesimpulan pertama itu adalah sejarah perumusan dan penetapan dasar negara oleh BPUKI dan PPKI, di mana BPUKI itu merancang atau merumuskan tugasnya ya, dan PPKI itu tugasnya ialah menetapkan dasar negara bangsa Indonesia. Kemudian kesimpulan kedua itu secara umum proses perumusan dan penetapan dasar negara dibagi menjadi 4 fase tadi ya. Yang pertama, sidang BPUKI pertama secara khusus membahas mengenai dasar negara dan melahirkan istilah Pancasila untuk nama rumusan dasar negara. Oke, kemarin sudah Ibu sampaikan ya itu ya. Kemudian yang kedua, itu tentang masa reses. Masa reses ini ada masa istirahat ya. Atau masa jeda antara sidang BPUPKI pertama sampai dengan BPUPKI kedua. Nah, dalam masa reses ini menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang merupakan cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga, fase ketiga itu adalah sidang BPUPKI kedua. Ini disepakati rumusan dasar negaranya Pancasila yang terkandung dalam Piagam Jakarta yang masih termuat kata syariat Islam pada sila pertamanya. Kemudian fase keempat itu PPKI. Ya. Rumusan dasar negaranya itu adalah Pancasila dalam Piagam Jakarta yang mengalami perubahan pada sila pertamanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan kemudian untuk kesimpulan ketiga itu pada PPKI menetapkan 3 keputusan. Ya, keputusan pertama itu adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden secara aklamasi, yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga adalah presiden untuk sementara waktu ini akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP ya, yang dibantu sampai dengan dibentuknya lembaga-lembaga negara. Oke, ya sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kalau memang ada penjelasan yang tidak kalian mengerti, kalian bisa tanyakan langsung kepada Ibu seperti biasanya ya. Kemudian semoga apa yang Ibu sampaikan ini semuanya dapat bermanfaat untuk kalian ya. Dan bisa kalian pahami. Kemudian sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu mencatat kesimpulan dari 3 pertemuan yang sudah Ibu sampaikan tadi.
Ya. Jadi kesimpulan tadi sudah Ibu sampaikan, silakan kalian catat di buku catatan kalian, kemudian nanti silakan kalian foto dan kalian kirim kepada Ibu melalui via WA ataupun nanti melalui classroom yang kita buat ya. Oke, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Bila ada perkataan yang salah, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.